Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena ini adalah pembelajaran pertama antara saya dengan siswa-siswi kelas 8H. Oke, perkenalkan nama saya Himatul Ulya, bisa dipanggil Bu Hima. Nomor WA-nya yaitu 085 707 201 481. Jadi nanti apabila siswa-siswi kelas 8H mengalami kesulitan dalam pembelajaran dan ada pertanyaan-pertanyaan yang masih dibingungkan dari materi yang sudah disampaikan, silahkan chat langsung ke Bu Hima. Kemudian untuk alamat Bu Hima sendiri yaitu di Jalan Kenanga, RT RW-nya yaitu 002, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Jadi nanti sewaktu kalian di sekitar rumahnya Bu Hima, bisa kok mampir ke rumahnya Bu Hima untuk silaturahmi dengan Bu Hima. Kemudian untuk kuliah jurusan, Bu Hima mengambil jurusan fakultasnya Tarbiyah dan mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Hima akan mengajar atau selama 6 minggu ini akan menggantikan Pak Sekianto untuk menemani siswa-siswi kelas 8H untuk mempelajari pelajaran fikih, baik di e-learning maupun di grup WhatsApp. Oke, langsung saja kita masuk ke kontrak belajar. Yaitu yang pertama, silahkan melakukan sholat duha serta berdoa sebelum pembelajaran. Sebagaimana yang dilakukan ataupun rutinitas siswa-siswi kelas 8H ketika sekolah tatap muka di MTSN 3 Blitar. Kemudian yang kedua yaitu jangan lupa melakukan absensi di e-learning. Jika nanti ada permasalahan saat login, silahkan chat di grup ataupun chat langsung ke Bu Hima. Kemudian yang ketiga, jangan lupa mencatat poin-poin penting di setiap materi yang disampaikan. Di mana hal itu nanti bisa membantu siswa-siswi kelas 8H untuk belajar ketika menghadapi ujian harian, yang mana nanti setiap bab itu ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua itu penyampaian materi, dan pertemuan ketiganya yaitu ujian harian. Kemudian kontrak belajar yang terakhir atau yang keempat yaitu setiap bab siswa-siswi kelas 8H wajib menyetorkan video membaca dari salah satu dalil yang ada di materi sesuai dengan tajwid, di mana durasi pengumpulannya yaitu 2 minggu. Jadi setelah pertemuan pertama langsung dipersiapkan video membaca Al-Quran. Jadi sebelum ujian harian diharapkan semua siswa-siswi kelas 8H sudah mengumpulkan video membaca dalil yang ada di materi yang sudah dibahas. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita memasuki materi awal di semester genap, yaitu bab 5 dengan judul Indahnya Berbagi dengan Sedekah, Hibah, dan Hadiah. Untuk tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan yang pertama, siswa mampu menunjukkan sikap syukur kepada Allah dengan berbagi kepada sesama. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menunjukkan sikap peduli dan rela berbagi kepada sesama. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu memahami ketentuan bersedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan perbedaan bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Yang kelima yaitu mengimplementasikan tata cara bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Dan yang terakhir yaitu mempraktekkan tata cara bersedekah, hibah, dan memberikan hadiah. Oke, langsung saja. Pada materi hari ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama sedekah.
Gimana sedekah di sini kita akan membahas mengenai pengertian sedekah, dalil dan hukum sedekah, syarat dan rukun sedekah, dan manfaat sedekah. Kemudian poin yang kedua yaitu kita akan membahas tentang hibah, yang mana di dalamnya memuat tentang pengertian hibah, dalil dan hukum hibah, syarat dan rukun hibah, mengambil kembali hibah, dan yang terakhir yaitu macam-macam hibah. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu hadiah, di mana poin yang ada di dalamnya yaitu pengertian hadiah, dalil dan hukum hadiah, syarat dan rukun hadiah, dan yang terakhir yaitu manfaat hadiah. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu sedekah. Sedekah menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi sodakoh, yang berarti memberikan. Sedangkan menurut istilah sedekah yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, yang mana semata-mata hanya mengharap ridha Allah SWT. Dalam makna sedekah sendiri, kita memberikan sesuatu baik jasa maupun benda kepada orang yang membutuhkan, sehingga sedekah di sini itu memiliki nilai ataupun unsur secara sukarela tanpa adanya paksaan sedikit pun. Sehingga kita dalam melaksanakan sedekah itu tidak harus menggunakan benda ataupun uang yang nominalnya besar. Tetapi kita bisa melakukan sedekah dengan hal yang sederhana ataupun sesuatu yang kita anggap kecil tetapi itu bisa bermanfaat oleh orang lain. Misalnya seperti ini. Apabila ada orang lain membutuhkan bantuan kayak kena musibah, kita ingin membantu tetapi kita tidak memiliki uang, maka kita bisa membantu meringankan beban si dia dengan membantu dengan jasa. Misalnya beliau membutuhkan angkutan, kita bisa meminjamkan kendaraan kita untuk mengangkut benda-benda yang beliau butuhkan, seperti itu. Sehingga dalam sedekah di sini tidak harus menggunakan uang ataupun benda, tetapi juga bisa dalam hal jasa dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dan dasar dalil dari sedekah. Pada dasarnya hukum dari sedekah yaitu sunnah muakkad ataupun sunnah yang ataupun sesuatu yang sangat dianjurkan. Tetapi hal tersebut bisa berubah menjadi wajib atau bahkan menjadi haram. Bu Ima contohkan seperti ini. Apabila ada orang miskin itu mendatangi kita dan dia sudah lama tidak makan, sehingga apabila kita tidak membantunya, dia akan mengalami kesakitan atau bahkan bisa meninggal. Sedangkan pada saat itu kita memiliki harta yang berlimpah, bahkan makanan pun yang kita miliki juga banyak. Sehingga hal itu menjadikan sebuah hukum sedekah bagi kita yaitu wajib. Sedangkan apabila sedekah menjadi haram yaitu ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi ternyata benda yang kita berikan kepada orang tersebut digunakan untuk perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti digunakan untuk bermain judi, untuk membeli narkoba, sehingga hal tersebut menjadikan sedekah tersebut berhukum haram ataupun dilarang apabila kita lakukan. Mengenai dalil ataupun landasan mengenai pelaksanaan sedekah ini telah dimuat di dalam Al-Quran maupun hadis, yang mana di dalam Al-Quran dimuat oleh surah Al-Baqarah ayat 177, dan untuk hadisnya dimuat di dalam hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Tirmizi, yang mana di dalamnya itu menyatakan ataupun bisa disimpulkan bahwasannya sedekah merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan, yang mana sedekah merupakan sebuah amal jariah yang tidak bisa terputus ketika kita sudah meninggal. Kemudian sedekah juga bisa menjadi media pemadam murka Allah kepada kita, dan sedekah merupakan sebuah hal yang telah dianjurkan oleh agama.
Selanjutnya yaitu syarat dan rukun sedekah. Di mana di sini syarat dan rukun sedekah ada 4. Yaitu yang pertama, orang yang memberikan sedekah. Yaitu syaratnya yaitu barang yang diberikan harus milik dia pribadi, bukan milik orang lain atau bahkan milik orang banyak. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menerima. Syaratnya yaitu orang tersebut berhak untuk memiliki barang tersebut. Misalnya seperti ini, kita memberikan uang kepada orang miskin, maka orang miskin tersebut berhak untuk memilikinya. Bukan kita memberikan uang kepada orang yang kaya, itu namanya bukan sedekah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu akad atau ijab kabul. Maksud di sini yaitu adalah sebuah pelafalan orang pemberi barang tersebut menyerahkan barang kepada orang yang menerima barang yang diberikan tersebut, sehingga ada pernyataan, ini barangku aku kasih ke kamu, semoga bermanfaat. Kemudian orang yang menerimanya itu menyampaikan terima kasih atas barang yang diberikan, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu barang yang diberikan itu harus ada ataupun sudah dipegang oleh orang yang memberikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai manfaat sedekah, yang mana pada slide ini hanya ada 6 manfaat sedekah yang Ibu Hima tampilkan. Yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama. Yang mana dengan seringnya kita melakukan sedekah, maka semakin sering pula kita mengetahui bahwasannya di luar sana masih banyak orang yang memiliki kehidupan yang berkekurangan daripada kita. Sehingga kita akan sadar bahwasannya kita memiliki kehidupan yang lebih beruntung daripada orang yang ada di luar sana. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Oke, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua yaitu tentang hibah. Hibah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbunyi hibbatun, yang memiliki arti pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah semata. Hibah di sini tidak hanya bisa dilakukan kepada keluarga saja, tetapi juga bisa dilakukan kepada orang lain, bisa kepada teman, sahabat, maupun orang yang ada di sekitar kita. Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Yang mana dari maksud dari tersebut yaitu dengan apabila kita memberikan ataupun saling memberi sesuatu kepada orang lain dengan artian tidak mengharapkan balasan ataupun imbalan dari orang yang kita berikan, maka hal itu bisa memunculkan rasa saling kasih sayang ataupun saling mencintai antar sesama, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat hibah. Yaitu yang pertama, orang yang memberikan hibah atau bisa kita sebut dengan wahib. Yang mana syarat dari seorang wahib yaitu pertama, berhak dan cakap dalam membelanjakan harta. Maksud di sini yaitu orang tersebut haruslah balik dan mengetahui apa yang telah ia lakukan. Kemudian yang kedua yaitu dilakukan atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu dibenarkan berdasarkan tindakan hukum, yaitu apa yang ia lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum ajaran agama Islam. Kemudian rukun dari hibah yaitu ada orang yang menerima hibah
ataupun bisa kita sebut sebagai mauhub lahu. Yang mana seorang mauhub lahu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, ada orangnya. Maksud di sini yaitu bukan janin yang ada di kandungan seorang ibu ataupun bukan orang yang sudah meninggal, sehingga harus ada ataupun hidup pada saat orang tersebut menerima hibah. Kemudian yang kedua yaitu sehat akalnya atau tidak gila. Dan yang ketiga yaitu mampu memanfaatkan ataupun menggunakan barang yang diberikan. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adanya barang yang dihibahkan ataupun mauhub. Syarat yang harus ada pada barang yang akan dihibahkan yaitu yang pertama, barang tersebut milik dari wahib. Kemudian yang kedua yaitu memiliki nilai ataupun harga. Yang ketiga yaitu sudah ada ketika ijab qabul. Yang keempat, telah dipisah dari harta milik wahib. Yang kelima yaitu berupa barang yang boleh dimiliki menurut agama. Dan yang terakhir yaitu dapat dipindahkan status kepemilikannya. Dan rukun yang terakhir dari pelaksanaan hibah yaitu ijab dan qabul, yaitu penyerahan dan penerimaan barang dari seorang wahib kepada mauhub lahu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana sih hukum mengambil kembali hibah. Sebagaimana yang sudah Bu Ima jelaskan di slide sebelumnya, yaitu bahwasannya apabila seseorang memberikan barang hibah kepada orang lain, maka haram hukumnya untuk mengambil kembali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mana hadis tersebut memiliki arti orang yang menarik kembali hibahnya sebagaimana anjing yang muntah lalu dimakannya kembali muntahannya itu. Dari hadis tersebut semakin memperkuat bahwasannya mengambil hibah yang sudah diberikan itu memang haram hukumnya. Namun hal itu tidak berlaku apabila yang memberikan hibah tersebut adalah orang tua kepada anaknya. Dengan ketentuan yaitu yang pertama, jika barang yang diberikan kepada anaknya itu bisa memunculkan iri hati maupun fitnah dari pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya. Misalnya seperti ini, ada orang tua memberikan motor kepada anak pertama, sedangkan orang tua tersebut memiliki 3 anak. Sehingga muncullah sebuah iri hati ataupun ketidakadilan bagi anak-anak yang tidak menerima hibah tersebut. Sehingga apabila itu dibiarkan, maka akan memunculkan sebuah pertikaian ataupun perpecahan di antara keluarga tersebut. Sehingga orang tua tersebut berhak untuk menarik hibah yang sudah diberikan kepada anak pertama tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam hibah. Mengenai macam-macam hibah ini ada 2 hal, yaitu yang pertama hibah dalam bentuk barang. Maksudnya yaitu memberikan harta ataupun barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta ataupun barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada imbalan apapun. Misalnya seperti ini, ada si A itu ingin memberikan sawah kepada si B, yang mana barang yang diberikan itu berupa sawah, sehingga si B yang menerimanya itu berhak untuk memiliki sawah serta berhak untuk memanfaatkan hasil dari sawah tersebut. Kemudian macam hibah yang kedua yaitu hibah dalam segi manfaat.
Maksudnya yaitu memberikan harta ataupun benda kepada pihak lain untuk dimanfaatkan. Namun materi, harta ataupun barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Kembali lagi ke contoh yang sudah Bu Ima contohkan tadi, apabila si A itu memiliki sawah, dia menghibahkan kepada si B untuk memanfaatkan sawah tersebut. Sehingga si B hanya bisa memanfaatkan hasil dari pengolahan sawah tersebut, tetapi tidak memiliki sawah yang dia garap. Sehingga sawah tersebut tetap dimiliki oleh orang yang menghibahkan dan manfaatnya dimiliki oleh orang yang menerima hibah tersebut. Oke, poin yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang hadiah. Apa sih hadiah? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan ataupun memberikan penghargaan kepada orang lain sebagai ungkapan prestasi yang sudah diraihnya. Misalnya seperti ini, apabila nanti ujian harian fikih kelas 8H ada yang memperoleh nilai 100, maka Bu Hima akan memberikan hadiah kepada siswa tersebut sebagai ungkapan penghargaan atas usahanya untuk memperoleh nilai 100 tersebut. Mengenai hadiah sendiri, bisa memunculkan sebuah rasa kasih sayang antara pemberi dan penerima. Sehingga apabila kita sesama manusia ataupun sesama umat muslim saling memberikan hadiah satu sama lain, maka akan muncul rasa kasih sayang, kesatuan antar umat, dan tidak akan ada pertikaian ataupun perpecahan di antara kita sebagai umat manusia. Selanjutnya yaitu mengenai hukum dan dalil dari hadiah. Pada dasarnya hukum dari memberikan hadiah yaitu mubah ataupun boleh, dengan catatan bahwa benda yang kita berikan ataupun barang yang diberi orang lain berikan kepada kita itu tidak mendatangkan syubhat ataupun dosa. Mengenai dalil tentang hadiah sendiri dimuat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang salah satunya itu berbunyi, barang siapa yang memberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, maka hendaklah dia menerimanya, karena hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini yaitu apabila ada orang lain memberikan kita hadiah ataupun sesuatu, maka hendaklah kita menerimanya. Yang mana apa yang seseorang berikan kepada kita itu merupakan rezeki dari Allah yang diberikan ataupun yang dilewati ataupun melalui perantara dari orang tersebut, dengan catatan barang yang diberikan itu adalah barang yang tidak mendatangkan syubhat ataupun dosa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat dan hukum hadiah. Yaitu yang pertama, orang yang memberikan hadiah yaitu dia adalah orang yang memiliki benda itu sendiri. Yang mana benda yang dia berikan itu bukan milik orang lain ataupun benda yang dimanfaatkan oleh orang lain. Sehingga itu memang benda yang ia berikan itu adalah benda miliknya pribadi. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menerima benda adalah orang yang berhak memiliki barang yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ijab qabul ataupun serah terima barang.
Dan yang terakhir yaitu barang yang diberikan itu adalah barang yang dapat dijual ataupun barang yang bisa dimanfaatkan. Poin yang terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat hadiah, yaitu yang pertama menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama, yang mana apa yang kita berikan ataupun apa yang kita terima apabila kita diberi barang oleh orang lain, apapun bendanya, meskipun kita sudah memilikinya, maka kita harus menghormati apa yang sudah ia berikan. Sehingga apabila kita menerima barang yang ia berikan, maka orang yang memberikan barang tersebut akan merasakan bahwa kita menghargai apa yang ia berikan, sehingga akan muncul rasa saling mencintai dan rasa saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu mendorong seseorang akan lebih maju dalam kebaikan dalam berbagi, kebaikan dalam menolong, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mendidik seseorang untuk menepati janji. Maksudnya yaitu apabila kita diberi sebuah hadiah kepada orang lain, maka kita harus mampu menjaga dan memelihara barang yang sudah seseorang berikan kepada kita. Sehingga orang yang memberikan barang kepada kita itu tidak mengalami kekecewaan ataupun kesedihan lantaran ia mengetahui bahwa kita tidak bisa merawat ataupun menghargai barang yang telah diberikan. Kemudian yang keempat yaitu menghindarkan diri dari sifat iri dan dengki. Dengan kita saling memberikan hadiah, maka yang muncul adalah rasa saling kasih sayang. Rasa iri dan dengki antar satu sama lain pun akan hilang ataupun berkurang karena kita ada rasa saling sayang satu sama lain. Kita memberikan apa yang dia butuhkan dan ia juga di masa yang akan datang kemungkinan akan membalas apa yang sudah kita berikan. Seperti itu. Kemudian poin yang kelima yaitu menumbuhkan motivasi agar terus berupaya meraih prestasi. Dengan kita memperoleh sebuah reward ataupun hadiah dari orang lain atas prestasi yang sudah kita peroleh, maka hal itu akan memicu semangat kita untuk memperoleh prestasi yang lebih baik. Meskipun kita tidak mengharap hadiah yang akan kita terima, tetapi hal itu bisa memicu semangat kita dalam menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu senantiasa besar hati melihat keberhasilan yang diraih oleh orang lain. Dari apa yang kita berikan kepada orang lain atas prestasi yang ia peroleh, maka kita tidak akan memiliki rasa iri, tetapi kita justru akan semakin bersemangat untuk bersaing secara baik dengan orang yang kita berikan hadiah tersebut. Oke, untuk tugas hari ini yaitu silahkan membuat cerita tentang perbuatan sedekah, hibah, dan hadiah. Bisa ditulis, kemudian difoto, atau juga bisa diketik langsung di e-learning. Dengan ketentuan absen 1 sampai 10 itu membuat cerita tentang sedekah. Kemudian absen 11 sampai 20 itu membuat cerita tentang hibah, dan absen 21 sampai 32 yaitu membuat cerita tentang hadiah. Di sini ceritanya tidak perlu panjang, cukup cerita sederhana aja. Yang penting sudah mewakili dari perbuatan yang sudah ditentukan. Untuk batas pengumpulannya yaitu nanti sore pukul 3 ya. Diharapkan siswa-siswi kelas 8H semuanya aktif untuk mengumpulkan tugas, yang mana tugas tersebut bisa menjadi nilai alternatif dari
pengumpulan nilai alternatif apabila kalian saat ujian nanti memperoleh nilai di bawah KKM. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apabila ada materi yang sekiranya masih belum difahami, maka silahkan kirim pertanyaan anak-anakku sekalian di kolom komentar yang sudah Bu Ima sediakan. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari Bu Ima. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.